Pimpinan KPK klaim telah mengetahui posisi Harun Masiku dan berharap bisa menangkap Harun Masiku pekan depan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak. Baik, Mas Yudi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku pihaknya telah mengetahui keberadaan di mana Harun Masiku berada dan berharap bisa menangkapnya pekan depan. Apakah pernyataan seperti ini wajar disampaikan oleh pimpinan KPK? Ya, menurut saya hal tersebut merupakan pernyataan yang kontraproduktif ya. Di saat penyidik KPK sedang melakukan upaya untuk melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku yang kita tahu sudah 4 tahun buron. Jadi tidak masuk logika lah tiba-tiba mengatakan 1 minggu ke depan gitu kan akan ditangkap. Kalau memang sudah diketahui posisinya, malam ini segera ya untuk tim ya berangkat untuk menjemputnya dan melakukan penangkapan seperti itu. Ngapain harus menunggu ke depan? Ini kan semakin membuat banyak terjadi pertanyaan terhadap kasus yang mulai digas ini ya, semenjak Firly Bahuri sudah tidak lagi menjadi ketua KPK. Jadi menurut saya ya justru pernyataan atau statement dari Pak Alexander Marwata ini ya justru menguntungkan Harun Masiku ya, bahwa ternyata posisi Harun Masiku dimanapun dia berada saat ini itu sudah diketahui oleh penyidik KPK, sehingga dia tentu akan keluar dari persembunyiannya untuk mencari persembunyian yang lain. Dan kita tahu bahwa titik psikologis dari seorang koruptor buronan itu sekitar 1 tahun ya. Nah setelah itu ya kita lihat bahwa ternyata jejak-jejak dari Harun Masiku pun tidak bisa ketahuan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada pun petunjuk ya, kalau seperti ini dengan pernyataannya itu justru malah akan membuat Harun Masiku ya semakin bersembunyi dan tidak akan keluar dari persembunyiannya ataupun malah berpindah. Kita tahu bahwa kalau ingin menangkap buronan, maka satu sistem yang kita cari adalah melalui orang terdekatnya ataupun melalui orang-orang yang menyuplai keuangannya. Ya, jadi Harun Masiku ini tidak mungkin dia sendirian. Pasti ada orang yang menyembunyikan dan juga mengalirkan sejumlah uang ya, baik itu untuk tempat tinggal, untuk makanan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya sangat menyesalkan adanya statement seperti itu, karena mencari buronan yang dilakukan adalah sunyi ya, kedap ya, senyap, dan yang penting kerahasiaan sehingga bisa ditangkap buronan tersebut. Tapi kalau ramai dan gaduh seperti ini, bahkan seperti ada pengumuman sudah diketahui, kemudian diprediksi, bahkan walaupun diralat menjadi harapan, ya tetap aja bisa dibaca oleh pihak Harun Masiku. Ingat loh, 4 tahun buron itu mereka berarti bukan kaleng-kaleng ya, berarti mereka juga sudah mempunyai suatu sistem yang baik bagaimana mampu bersembunyi selama ini. Begitu Mbak. Oke. Mas Yudi, kalau memang tadi Anda menangkapnya bahwa pesan tersebut memberikan dampak yang menguntungkan bagi sang buronan atau bagi Harun Masiku, kalau begitu sinyal pesan yang disampaikan melalui informasi publik, mengapa pimpinan KPK seolah tidak paham dengan risiko ini? Itulah yang saya tidak pahami ya. Ingat loh, Pak Alex ini kan bukan 1 periode di KPK ya, tapi dia sudah 2 periode, dan saya pun pernah di kepemimpinannya Pak Alex ya. Jadi di situ pun selama kepemimpinan dia ya kita pun juga sudah banyak menangkap buronan ya. Mulai dari beberapa kasus besar yang selalu ya polanya adalah kita akan menginformasikan kepada pimpinan hal-hal yang penting, dan kita harapkan pimpinan tidak menyampaikan kepada media, yang kemudian setelah kita tangkap ya kita baru kita bawa ke KPK, kemudian kita serahkan untuk ditahan dan silakan kepada pimpinan untuk menyampaikan kepada pers. Artinya setelah ditangkap dulu gitu kan. Ini aneh, kenapa belum ditangkap sudah gembar-gembor dan gak realistis ketika dikatakan 1 minggu ke depan. 4 tahun aja nggak ketemu KPK, apalagi 1 minggu ke depan. Jadi saya pikir janganlah membuat hal-hal yang mengada-ngada seperti itu. Lebih baik statementnya dijaga ya. Lebih baik biarkanlah penyidik yang bekerja. Atau penyidik juga pasti akan menyampaikan perkembangannya ya kepada pimpinan, karena ketika misalnya kita melakukan pemanggilan saksi, kita melakukan penggeledahan, kita melakukan penyitaan, pimpinan pasti tahu
seperti itu Mbak. Jadi nggak ada penyidik kemudian liar mencari sendiri tanpa pengetahuan dari pimpinan. Jadi seperti itu Mbak. Jadi ini yang harus kita Oke. garis bawahi. Mengapa harus ada statement yang keluar seperti itu? Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.